Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pesona Global TV. Saat ini saya akan mengajak Anda semuanya mengenai ketahanan dapur ya. Di sini saya memproduksi beberapa kebutuhan dapur di mana nantinya bisa diharapkan menghasilkan produksi sayur yang sehat yang bisa dikonsumsi dengan aman, terutama untuk kesehatan kita, karena sekarang ini sayuran itu sudah banyak terkena karena di zaman sekarang pertanian itu banyak pestisida, herbisida, dan racun-racun yang lainnya yang bisa menumpuk dalam fisik kita kalau kita konsumsi. Jadi kita biar lebih aman untuk mengkonsumsi itu semua, salah satu alternatif adalah membuat mini garden atau yang bisa kita lakukan di sekitar rumah kita. Seperti saat ini hanya modalkan sak ya, sak bekas sama polybag gitu kan ya. Di sini saya akan mereview apa saja yang bisa ditanam di sak bekas ini. Satu, itu sudah ada jagung ya. Ini jagungnya bisa jagung biasa, bisa jagung manis yang bisa kita masak di dapur kita. Nah, selain itu di sini ada juga tomat ya. Tomat ini sudah mulai berbuah, bisa kita manfaatkan untuk sambal, dijadikan botok dan lain-lain sebagainya gitu ya. Jadi terserah kreativitas kita ya, yang penting bisa menikmati sayur yang organik. Selain itu juga ada kacang ya, itu ada kacang Cina atau kacang brul, banyak panggilannya itu ya. Selain itu juga di dalamnya itu sudah ada jahe ya. Ini dulu adalah bekas jahe, dimana ini sebenarnya masih banyak jahenya belum tumbuh karena sudah waktu kemarau, jadi waktunya sudah jahenya sudah mati ya, tinggal buahnya di dalamnya. Selain itu ada ini yang buat sayur sop, atau itu adalah ketela ubi jalar ya. Ini yang dimanfaatkan, isinya juga daunnya yang bisa dimasak gitu kan. Selain itu juga ada ketela pohon, dimana ketela pohon itu juga bisa dimanfaatkan untuk uluban atau sayur apa saja ya, modal apa saja, di oseng atau di apalah itu bisa dikelem. Nah, selain itu ada bayam juga di sini ya. Bayamnya ini kayak yang lebih bagus lagi kalau menanam bayam sistem seperti ini, itu ada bayam pocok atau yang batangnya aja sudah bisa tumbuh, jadi bisa lebih awet ya ketika menanam di dalam pot itu. Selain itu ada terong ya. Ini adalah terong gelatik, terong hijau. Terong hijau adalah terong yang ya hidupnya itu lebih tahan lama karena berbeda dengan terong-terong yang lain. Ini juga enak banget untuk dimasak. Dan itu ada ini bibit nanas ya, itu nanti juga buat buahnya, nanasnya dalam pot nanti. Semoga tumbuhnya juga dengan baik ya nantinya. Oke. Selain ini ada lagi, ini adalah bibit-bibit terong yang siap ditanam di lahan yang lainnya. Oke ya, masih banyak lagi.
Selain terong juga ada namanya kemangi. Ini dimanfaatkan daunnya ya untuk bumbu. Terus ini bijinya juga bisa dimanfaatkan untuk minuman kan gitu. Jadi masih banyak yang bisa kita tanam di lingkungan sekitar rumah kita ya, biar lebih banyak lagi tanaman-tanaman yang kita manfaatkan ya, yang ada di dapur kita dengan tidak membeli ya. Yang penting adalah kita mendapatkan bahan konsumsi yang sehat, apalagi yang lebih organik. Nah seperti ini juga cukup banyak, nanti bisa kita kembangkan lebih banyak lagi ya, karena kebutuhan pasarnya kalau kita skala besar juga banyak juga untuk kebutuhan kemangi, terutama adalah warung-warung makan yang menjual ikan goreng, ayam goreng, dan lain-lain. Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang seperti kemangi, yaitu adalah biji chia ya. Ini baru tanam, ini juga bagus untuk minuman ya. Alhamdulillah tumbuhnya juga bagus. Biji chia ini juga bisa dibudidayakan dengan skala banyak ya. Di pot aja seperti ini. Ini semoga nanti juga bisa menghasilkan biji chia untuk bahan minuman yang lebih bagus. Oke, kita lihat lagi ya. Ini untuk vanili. Wah, vanilinya sudah layu. Nah ini untuk buah alpukat, ini nantinya untuk buahnya ya, untuk produksi buahnya belum ditanam. Dan ini untuk kelapa juga. Oke, seperti ini. Ini adalah upaya untuk ketahanan pangan, bagaimana bisa mandiri secara pangan ya. Untuk ketahanan pangan minimal adalah untuk ketahanan pangan keluarga, bisa memproduksi tanah makanan atau makanan yang sehat dan organik gitu ya. Oke, seperti ini. Semoga nanti di waktu hujan bisa sudah ditanam dengan bagus ya. Kondisinya seperti ini. Ini biji cianya sudah berbunga, sudah mulai berbuah ya bijinya. Ini di media polybag ya. Nah selain itu juga saya juga menanam yang namanya ganyong. Nah tanaman ganyong ini bisa dibuat yang namanya jenang, bisa dijadikan dawet. Nah ini kalau dalam skala banyak ini juga masih mempunyai manfaat secara ekonomi maupun secara kesehatan, karena ini juga menghasilkan yang namanya saripati ya. Jadi banyak banget manfaatnya. Nah, selain itu di sini kalau punya pagar itu bisa ditanamin buah naga ya, karena ini buah naganya persiapan untuk ditanam di musim penghujan, biar kita bisa mendapatkan buah yang lebih bagus sesuai dengan apa yang kita inginkan, terutama buah-buah yang sehat ya, sesuai apa yang kita butuhkan dalam ketahanan pangan keluarga kita. Oke, ini adalah buah jepan atau jepan, kalau di orang Jawa itu adalah waluh Bali ya. Ini bisa dibakar-bakar, sini bisa dimanfaatkan untuk produksi itu yang bisa digunakan untuk sayur juga ya. Ini sudah banyak, ini tiap tahun sudah menghasilkan buah ya dibakar sini seperti itu. Ini buahnya bisa produksi banyak banget ketika kita pemeliharanya bagus gitu kan.
Nah, bisa juga untuk menanam serai ya. Ini serai ini sekaligus sebagai keindahan juga, ini juga gunakan untuk sebagai bumbu masak. Nah, seperti itu. Jadi selain keindahan juga sebagai ada manfaatnya untuk bumbu. Oke, sahabat Pesona Global TV, sebegitulah untuk review di mini garden yang kita buat untuk dapur-dapur kita ya, biar semuanya tidak tergantung dengan dari luar atau pembelian, tapi kita bisa memproduksi yang lebih sehat, yang lebih hemat dan efisien ya untuk ketahanan dapur kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini menjadi inspirasi bagi teman-teman yang belum membuat garden mini di lingkungannya masing-masing. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.